Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya akan bahas mengenai ROI kos-kosan ya. Saya banyak DM dan WhatsApp yang masuk ke saya, ada orang menawarkan kos-kosan. Nah, ada beberapa yang saya respon, ada yang banyak yang tidak saya respon. Kenapa? Karena saya menghitung itu ROI kos-kosan itu yang saya beli harus mencapai target tertentu, yaitu 10% ya, plus minus 10%. Ya antara 8 sampai 12%. Menurut saya itu oke untuk layak untuk dibeli. Nah, gimana sih cara menghitung ROI itu? Karena banyak banget yang kemarin masih bingung ya, tanya gimana sih cara ngitung ROI-nya? Silahkan simak videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, orang ngitung ROI itu punya pendapatnya masing-masing ya. Ada yang orang ngitung ROI itu berdasarkan dari bangunan sama isinya aja. Jadi tanahnya nggak dihitung. Jadi mereka mikir bahwa tanah itu kan apresiasi ya, setiap tahun ada kenaikan harga. Sedangkan bangunan itu yang ada depresiasi, setiap kemakan usia gitu harganya kan turun gitu. Nah, jadi ada yang berpandangan ngitung ROI dari bangunan aja. Cuma kalau buat saya sendiri, saya nggak setuju sama pendapat itu. Versi saya ngitung ROI itu harus dari modal yang kita keluarkan. Modal yang kita keluarkan itu total tuh apa aja sih? Jadi pembelian tanah, misalnya kita dari tanah kosong ya, itu pembelian tanah, kemudian dari pembangunan kosnya, kemudian dari pengisian kamar-kamar sama pengisian kos-kosannya tersebut. Nah, tiga ini dijumlah itu nominalnya berapa, total modal yang kita keluarkan berapa. Nah, di situ yang menjadi patokan kita ROI-nya tuh berapa persen. Jadi misalnya saya keluar dana ya, keluar modal untuk akuisisi kos-kosan, atau misalnya yang tadi dari tanah kosong bangun sampai selesai. Kalau yang akuisisi kos-kosan mungkin renovasi segala macam, ngisi lagi peremajaan elektronik, furniture segala macam, itu pokoknya dijumlahin semua dapat suatu nominal modal yang kita keluarkan. Oke, kita anggap misalnya 2 miliar kita modal yang kita keluarkan. Nah, 2 miliar itu target saya selalu dalam 10 tahun harus balik modal. Jadi setiap tahunnya kita harus mendapatkan net profit 200 juta. 200 jutanya itu net profit dihitung, banyak sekali yang nanya apakah itu 200 juta net profitnya itu sudah diperhitungkan depresiasi atau pajak atau misalnya bunga bank bagi yang kredit gitu ya. Nah, ini sekalian saya jawab di sini. Kalau saya hitungannya itu berdasarkan EBITDA ya, EBITDA, earning before interest, depreciation, and amortization. Sebenarnya ada yang namanya EBITDA. Kalau EBITDA itu ada teksnya itu juga nggak dimasukin ya. Cuma kalau saya, hitungan kos-kosan saya, itu yang nggak saya masukin adalah interest ya, bunga bank, terus depresiasi, sama amortisasi, itu yang nggak saya masukin. Kalau teks tetap saya masukin sebagai pengeluaran. Nah, kalau dari EBITDA itu, dibagi sama total modal yang kita keluarkan, kalau per tahun kita persentasenya ROI-nya 10%, atau plus minus ya, kurang lebih sedikit dari 10%, itu menurut saya adalah properti yang layak untuk dibeli. Makanya kalau ada orang yang WhatsApp saya nawarin kos-kosan, selalu saya ngitungnya seperti itu. Kalau misalnya nggak masuk kriteria, biasanya saya nggak respon. Tapi kalau misalnya masuk kriteria, baru saya tanya-tanya lebih lanjut, tanya-tanya foto-fotonya, atau tanya-tanya lokasinya, Google Maps-nya, location-nya segala macam, baru saya tanyain okupansinya berapa segala macam. Itu nanti saya akan bahas lebih lanjut. Kalau teman-teman mau akuisisi kos-kosan, step-stepnya apa saja yang perlu dicek. Sebenarnya kalau dari video-video saya sebelumnya sih mungkin udah beberapa kali udah pernah saya singgung ya, cuma nanti nggak apa-apa, saya akan bahas lagi supaya bisa lebih update lagi dengan kondisi masa yang sekarang ini. Oke teman-teman, itu dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!